Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jati rasa 165. Pemirsa channel Abi Lukman 165. Hari ini saya akan bercerita tentang dua kisah motivasi. Pertama, kisah tentang tukang tahu. Dan kedua, kisah pengusaha muda bawang goreng. Tidak ada kaitan, tapi nyambung. Pertama, kisah bapak tukang tahu. Suatu ketika, bapak ini seorang tukang tahu yang rutin tiap hari pergi ke pasar setelah sholat subuh. Dia untuk menuju satu jalan di mana menunggu angkot dari rumah ke jalan raya, menempuh jalan kecil pinggiran sawah. Seperti hari-hari biasa, beliau setelah ba'da sholat subuh menyiapkan dagangannya dengan pikulannya. Dia berangkat dari rumah untuk menuju jalan raya dan menunggu angkot sehingga sampai di tempat tujuan di pasar yang ia biasa untuk berjualan. Alkisah suatu ketika beliau seperti biasa setelah sholat subuh pergi ke pasar, melewati sawah yang kebetulan malam itu karena musim hujan. Jalanan licin sehingga tiba-tiba dia terpleset. Maka jatuhlah dia dengan pikulannya dan porak-poranda seluruh barang dagangannya. Maka dia menggerutu dalam hatinya, saya yang seperti ini keadaan hidup serba kekurangan. Kalau saya belajar syukur setelah sholat subuh masih aja terpleset dan dagangannya hancur. Beda dengan orang-orang kaya sana, walaupun tinggalkan ibadah, tinggalkan sholat, sepertinya hidupnya serba makmur, usahanya lancar. Maka dia pulang dengan menyimpan hati yang sedih ke rumahnya kembali. Hari pun menjelang siang, sekitar jam 10 pagi, maka orang-orang mendatangi rumahnya dan bercerita bahwa bapak ini beruntung. Bapak beruntung. Maka bapak tukang tahu tersebut mengatakan, untung dari mana? Saya terpeleset, dagangan saya hancur dan tidak laku untuk dijual. Maka orang-orang berkata, bapak tahu enggak, angkot yang biasa ditunggangi bapak pagi tadi masuk ke jurang dan seluruh penumpangnya meninggal dunia. Seluruh penumpangnya tewas semua, kecuali satu, bapak, yang hari itu tidak jadi naik angkot karena terpleset. Maka subhanallah, bapak ini menangis merenung. Dia telah berbuat suuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menakdirkan dia untuk terjerembab, untuk terpeleset sehingga dagangannya hancur. Ada rahasia di balik rahasia. Kadang memang suatu hal itu buruk menurut kita, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sore tiba, datanglah orang pergi ke rumahnya untuk membeli dagangannya, membeli tahunya. Dia jawab, tahu saya sudah hancur karena pagi terpleset. Maka kata orang tersebut, Pak, saya kesini untuk membeli tahu yang hancur tersebut karena buat pakan ternak, buat pakan itik. Maka subhanallah, dagangan yang dianggap dia tidak laku ternyata sore itu diborong dan habis. Dan dia pun terselamat dari kecelakaan angkot yang masuk ke jurang. Subhanallah, ada rahasia di balik rahasia. Pertama. Kedua,
kisah tadi pagi saya berkunjung ke teman saya, tempat inspirasi, seorang pengusaha muda bawang goreng. Halo, assalamualaikum Bang Cakra. Semoga Anda, antum dan keluarga Allah berikan kesehatan, jasmani, rohani, ekonomi, dan tetap sukses dalam usaha Anda, dan diberi tangan-tangan Anda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kisah dari Bapak Cakra, seorang pengusaha muda bawang goreng di daerah Kuningan. Tadi setelah silaturahim, beliau mengatakan hari Senin dia berangkat ke Bandung dengan istrinya, menunggangi kendaraan motor. Tiba-tiba di tengah perjalanan bannya kempes. Setelah itu dia ke bengkel, ternyata tidak bocor, hanya ganti pentil saja. Dilanjutkan perjalanan, kempes lagi. Akhirnya dia ganti ban yang baru. Kempes tanpa ada kerusakan di pentil ataupun bocor karena tertusuk jarum atau paku. Setelah itu dia jalan lagi, ternyata olinya habis, tinggal 3 sendok katanya. Akhirnya ganti oli. Setelah ganti oli, apa yang terjadi pemirsa? Motornya ngebul, keluar asap, sehingga jalannya pelan-pelan, lambat dia. Tapi subhanallah, di tengah perjalanan dia menyaksikan seseorang yang terjadi kecelakaan, tabrakan. Dan hikmahnya, seandainya saat itu motornya lancar, tidak kempes dan tidak ganti oli, mungkin dialah yang terjadi kecelakaan. Ada rahasia di balik rahasia. Sementara partnernya di Bandung sudah menunggu kedatangan dia, tapi terlambat. Tapi Allah selamatkan dia sehingga tidak terjadi kecelakaan, dan ketika pulang kembali ke rumahnya dalam keadaan selamat. Menyimak dari 2 kisah inspirasi antara bapak penjual tahu dan seorang pengusaha muda bawang goreng Pak Cakra, kita ambil kesimpulan bahwa dalam hidup ada kalanya suatu itu baik menurut kita, tapi buruk menurut Allah. Ada kalanya buruk menurut kita, baik menurut Allah. Ada kalanya sebaliknya. Maka ketika Allah uji kita dengan sesuatu yang tidak berkenan dalam hati, ingatlah sesuatu yang terbaik Allah berikan. Dan semoga hari-hari kita senantiasa memberi kebaikan kepada orang-orang sekitar kita. Inna ahsantum li anfusikum. Surat Al-Iqra, Allah mengatakan, sesungguhnya jika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, pada hakikatnya kita telah berbuat baik pada diri sendiri. Ingat hari-hari kita, sekecil apapun kita, hari-hari kita, belajarlah untuk setiap hari bertambah 1 kebaikan. Setiap hari bertambah 1 kebaikan. Walaupun orang itu belum mampu memberikan balasan kebaikan pada kita, yakinlah Allah bimbing orang-orang yang tiba-tiba berbuat baik kepada kita. Pada intinya, sekecil apapun amal kebaikan tidak akan rugi. Subhanallah. Semoga hari ini dari 2 kisah tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, sesungguhnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada rekayasa Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Semoga bisa dipahami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. Thank you. Sukron kasir sekelangkong kamsia. Arigato gozaimasu.